Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan harian GP Kris Pangkal Pinang. Mari kita akan siapkan hati kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan pembelajaran kita tentang berjaga-jaga supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini dan kami akan melewati sepanjang perjalanan hari ini. Kami mohon tuntunan-Mu supaya kami terus diberikan kemampuan untuk kami boleh mawas diri supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan tolonglah, berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya saudara dapat sungguh-sungguh menghafal, mengingat, dan memaknai ayat ini. Renungan hari ini kita masih belajar berkaitan dengan ayat ini. Kita belajar tentang apa yang kita perlukan untuk menjaga hati kita supaya tidak jatuh ke dalam pencobaan. Minggu lalu kita sudah membahas hal yang pertama, yaitu belajar untuk mengenal hati kita. Belajar mengenali kelebihan dan kelemahan kita sendiri. Saudara, mengetahui kelemahan diri itu penting supaya kita bisa mawas diri. Tetapi ternyata hanya mengetahui kelemahan diri itu sendiri belumlah cukup. Maka perlu hal yang kedua yang akan membekali kita hari ini, yaitu kita juga harus tahu cara-cara yang akan digunakan pencobaan untuk memperoleh keuntungan dari kelemahan-kelemahan diri kita. Pencobaan akan semakin kuat jika kita berikan kesempatan baginya. Saya ulangi lagi, pencobaan akan semakin kuat jika ada kesempatan baginya. Misalnya jika ada orang yang punya kelemahan suka bergosip ya, suka bicara, suka ngomongin orang, maka ada orang-orang atau tempat-tempat tertentu yang harus dihindari, yaitu tempat kumpulnya para penggosip. Jangan tambah kita menuju ke sana jika punya kelemahan hal itu. Jika ada orang yang merasa gambar atau film tertentu merangsang munculnya pikiran yang kotor, ia harus menghindarinya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Tetapi saudara, tidak semua orang yang harus menghindari hal yang sama persis. Karena setiap orang mempunyai kelemahan yang tidak sama. Inilah salah satu alasan mengapa kita harus berhati-hati untuk tidak menghakimi kebebasan orang lain. Setiap orang harus belajar mengenali apa yang membuat pencobaan mengambil keuntungan dari dirinya sendiri. Dan orang itu harus berusaha keras untuk menghindari hal-hal tersebut. Saya berikan contoh yang lain. Banyak orang, saudara, kalau kehujanan, itu mereka biasa saja. Tetap sehat, tidak pilek, tidak pusing kepala. Tetapi ada orang-orang tertentu baru kena air hujan sedikit, kepalanya langsung pusing dan menjadi demam dan terserang flu. Saya juga, saudara, kalau naik motor itu selalu pakai jaket. Kalau enggak pasti masuk angin. Tetapi ada orang-orang banyak di luaran sana yang ketika dia tidak pakai jaket, bahkan dia tidak pakai pakaian luar, ini tidak apa-apa. Setiap orang punya kapasitasnya masing-masing. Seperti saya yang mengidap asam lambung, saya kalau makan ketan begitu atau pisang yang asam itu pasti langsung kambuh. Tapi banyak orang di luar sana, mereka makan ketan, makan pisang, tidak apa-apa. Jadi kita perlu menyadari keadaan ini.
Dengan demikian, setiap kita perlu mengetahui dalam tanda kutip alergi masing-masing diri kita yang mana dapat mendatangkan pencobaan dan berusaha keras untuk menghindarinya. Saudara, namun kita juga harus sadar, jelas mustahil bagi kita untuk dapat selalu menghindari setiap kesempatan pencobaan. Jika kita bijaksana, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk menghindarinya. Kita dapat merencanakan semampu kita agar terhindar dari kesempatan pencobaan itu beraksi. Tetapi ada kalanya suatu tugas yang memang harus kita kerjakan membawa arah kita kepada kesempatan pencobaan itu. Atau karena seizin Tuhan, memang Allah mau menguji kita dibawa masuk ke dalam suatu kesempatan bagi pencobaan. Sehingga mau tidak mau kita harus melaluinya. Maka dalam situasi seperti itu, kita harus tetap mempercayai Allah yang akan menjaga kita. Kita harus tetap mentautkan hati kita kepada Allah, kepada firman-Nya, kepada terang firman-Nya. Tetapi sebisa mungkin, kita harus berusaha menghindarinya. Kiranya hati kita selalu terjaga, hati kita selalu dekat dengan Tuhan, hati kita selalu dekat dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.